Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Sabtu tanggal 17 Oktober tahun 2020. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab Mazmur pasal yang ke-96 ayat yang ke-9. Demikian firman-Nya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Sampai jatuh firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu berhiaskan kekudusan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang namanya berhiaskan, hal ini pasti identik biasanya dengan emas, perak, atau mungkin berlian, saudara-saudara. Begitu juga mengenakan pakaian-pakaian yang mahal dan juga penampilan yang mewah. Tetapi bukan itu yang berkenan di hadapan Tuhan ketika kita datang sujud menyembah Dia. Melalui sapaan ini kita diingatkan bahwa Tuhan yang inginkan kita datang dengan berhiaskan kekudusan. Mengapa harus dengan kekudusan, saudara-saudara? Karena Allah kita kudus adanya. Itulah sebabnya dikatakan dalam Ibrani 12 ayat ke-14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kudus artinya berarti tidak cemar, tidak datang dengan hati yang dengan dendam, iri hati, menyimpan kesalahan orang lain. Datang karena hati kita murni, datang karena kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, bukan membawa akar pahit atau apapun yang cemar di hadapan Tuhan. Tuhan suka dengan ibadah yang disertai takut dan akan Tuhan. Takut yang saya maksud di sini adalah penuh dengan keseriusan dan tidak dengan sikap yang sepele. Kita melihat ada banyak orang saudara-saudara saat ini berdoa ketika mau tidur dan setelah bangun tidur itu bersikap posisinya tidur. Ketika ditanyakan mengapa demikian, sudah terlanjur tertidur sehingga malas untuk bangkit lagi. Malas untuk duduk. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, di mana keseriusan kita menghadap Tuhan? Di mana sikap kita yang benar-benar menghargai Tuhan kalau kita demikian? Hal inilah yang dikatakan dalam sapaan kita saat ini dengan gemetarlah. Jadi saudara-saudara, perhiasan utama kita ketika beribadah dan datang menyembah Tuhan bukanlah sekedar perhiasan lahiriah atau bersifat jasmani. Namun perhiasan kita ialah perhiasan rohani, yaitu kekudusan hidup, sehingga kita bisa layak menghampiri Allah dalam tahta kekudusannya. Kalau kita hidup bermusuhan, bertengkar, dan berselisih dengan orang lain, maka cara hidup demikian menjadi noda dalam pelayanan kita. Dan hal itu pasti berpengaruh dengan hidup kudus yang Allah tuntut daripada kita, orang percaya. Ketika kita hidup kudus, maka kita layak bekerja sama dengan Allah yang kudus adanya, dan dengan demikian kita dapat menyaksikan Allah dalam totalitas hidup kita. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, melalui sapaan ini, marilah kita datang beribadah kepada Tuhan, marilah kita datang menghadap Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari terlebih dahulu memaafkan kesalahan orang lain sebelum kita datang menghadap Tuhan. Pastikan terlebih dahulu hati kita tidak menyimpan kekecewaan dan iri hati serta akar pahit
agar melaluinya tidak ada lagi penghalang bagi kita untuk bertemu dengan Tuhan. Karena yang menghalangi kita bertemu dengan Tuhan, yang menghalangi berkat-berkat Tuhan terjadi dalam hidup kita, hanyalah dikarenakan dosa. Biarlah melalui sapaan ini kita bersihkan diri kita seriuskan hidup kita, datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus, yakin dan percaya berkat Tuhan akan menjadi bagian hidup kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini, yang mengajak kami Tuhan agar kami lebih memahami bagaimana kami selayaknya menghadap Tuhan. Harus dengan membawa perhiasan rohani, yaitu kekudusan dan sikap yang patah. Mari Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu ini Tuhan dalam hidup setiap orang yang mendengarkan dimanapun berada, sehingga mereka semakin dipulihkan menjadi anak-anak Tuhan, sehingga mereka semakin diberi kekuatan ketika mereka lemah, mereka mendapat kesembuhan ketika mereka sakit, mereka mendapatkan jalan keluar ketika mereka berhadapan dengan persoalan. Karena memang tidak ada mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Di pagi hari ini hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat Engkau percayakan kepada hamba-Mu. Mari Engkau berkati Tuhan rumah tangga mereka, mari Engkau berkati pekerjaan mereka. Yang sakit mari Engkau sembuhkan. Hanya kepada-Mu hamba-Mu mengadu dan memohon. Untuk juga Tuhan keluarga hamba-Mu itu aku Mama Ella, Engkau berikan Tuhan mujizat-Mu sehingga kesembuhan terjadi dalam hidupnya. Buat adikku Tuhan Hermanto Bulan Bapak Yesus, mari Engkau berkarya dalam hidupnya Tuhan. Kuasai dia dengan Roh Kudus sehingga pengharapan yang pasti selalu kepada Tuhan. Di dalam Tuhan ada kesembuhan. Tidak bosan-bosannya hamba juga berdoa Tuhan untuk adikku Bapak Abraham. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang nyata berkuasa dalam hidupnya. Karena ketika Roh Kudus-Mu nyata dalam hidupnya, akan terjadi sesuatu yang dipenuhi sukacita. Inilah Tuhan doa hamba, dan hamba juga berdoa setiap keluarga hamba yang jauh dan dekat dari hamba, Engkau berkati, Engkau balut bungkus dengan kuat kuasa-Mu, sehingga Tuhan hidup keluarga hamba dimanapun berada selalu hidup dipenuhi sukacita dan damai sejahtera. Dalam nama Kristus Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam buat kita semua. Salam sehat.